Bagaimana caranya listrik dari pembangkit listrik bisa sampai dan digunakan di rumah ya? Selamat datang di kelas Super Science. Saatnya kita belajar mengenai skema penyaluran listrik. Listrik melewati proses yang panjang sebelum bisa digunakan di rumah-rumah. Coba perhatikan skema berikut ini. Secara garis besar terdapat 6 tahapan penyaluran energi listrik. Pertama, listrik berasal dari pembangkit listrik, kemudian mengalir ke transformator penaik tegangan, lalu ke gardu induk, gardu distribusi, trafo distribusi, dan terakhir sampai di rumah konsumen. Tahapan pertama adalah pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik oleh generator. Dari pembangkit listrik, listrik dialirkan ke transformator penaik tegangan. Di transformator penaik tegangan, energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Selanjutnya, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. Setelah dari gardu induk, listrik kembali dialirkan ke gardu distribusi. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Nah, tegangan 220 volt inilah yang sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Dari gardu distribusi, listrik dialirkan menuju trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Setelah melewati proses yang panjang, listrik akhirnya tiba di rumah dan dapat digunakan untuk menyalakan peralatan-peralatan listrik di rumah. Tapi, kenapa listrik harus melewati tahapan yang panjang ya untuk bisa digunakan di rumah? Pada dasarnya, skema penyaluran energi listrik digunakan karena energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik adalah energi listrik dengan tegangan yang sangat tinggi, sehingga belum sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, butuh tahapan yang panjang untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Semakin hari, benda yang membutuhkan energi listrik dalam penggunaannya semakin banyak bermunculan, sehingga kebutuhan akan energi listrik juga semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong banyaknya bermunculan gerakan-gerakan menghemat listrik. Tapi sebenarnya, apa pentingnya menghemat listrik ya? Mari kita tanyakan pendapat beberapa orang. Menurut Pak Husen, supaya pembayaran listriknya murah. Karena kita bisa menghemat sumber daya alam. Lalu, cara apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik? Kalau Bu Devi biasanya mencabut charger handphone atau mencabut charger laptop ketika sudah selesai dipakai. Kalau misalnya Bu Rara itu selalu mematikan lampu dan membuka jendela saat pagi. Kalau misalnya malam hari, lampunya semuanya dimatikan saat keluarganya Bu Rara sudah tidur. Pada akhirnya, listrik memang selalu menjadi kebutuhan manusia, sehingga menjadi tugas kitalah untuk bijaksana dalam menggunakannya. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Super Science.